Salam sejahtera bagi kita semua. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Peserta didik sekalian di rumah, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Yus Widiantini. Ibu akan mengajar mata pelajaran matematika kelas 9 dan Ibu akan ditemani oleh rekan Ibu, yaitu Ibu Mercy Sumbono yang juga akan mengajar mata pelajaran matematika di kelas 9. Peserta didik yang terkasih di rumah, tetaplah memperhatikan protokol kesehatan di rumah, rajin mencuci tangan, gunakan masker saat berada di luar rumah, dan tetap jaga jarak. Peserta didik yang terkasih di rumah, di tahun pelajaran yang baru ini, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang bilangan berpangkat bulat positif. Dan mengawali pertemuan kita kali ini, Ibu mengajak kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Peserta didik yang terkasih, silahkan Anda menyimak video pembelajaran berikut ini. Pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar. Dan kompetensi dasar 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menentukan hasil operasi perkalian, pembagian, dan pangkat bilangan berpangkat bulat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, peserta didik dapat menentukan hasil operasi perkalian, pembagian, dan pangkat bilangan berpangkat bulat. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Bagian pertama yang akan kita pelajari yaitu pengertian dari bilangan berpangkat bulat positif. Apa itu bilangan berpangkat bulat positif? Bilangan berpangkat bulat positif didefinisikan sebagai A pangkat N, yang artinya perkalian berulang dari bilangan pokok A sebanyak N faktor. Dengan keterangan A merupakan bilangan pokok atau biasa disebut juga dengan basis, dan A berupa bilangan real. Sedangkan N merupakan pangkat atau eksponen dan N berupa bilangan bulat positif. Sebagai contoh, perpangkatan untuk 3 pangkat 2, bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 3, yang hasil perkaliannya adalah 9. Contoh yang lainnya lagi, 3 pangkat 3. Bentuk perkaliannya yaitu 3 dikali 3 dikali 3, yang hasil perkaliannya adalah 27. Dan contoh yang terakhir adalah 3 pangkat 4, yang bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 3
dikali 3 dikali 3. Yang hasil perkaliannya adalah 81. Sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Jika A, B bilangan real dan M, N merupakan bilangan bulat positif, maka sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif sebagai berikut. Yang pertama, A dipangkatkan M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Yang keempat, A dikali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Dan yang kelima, A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat M per B pangkat N. Untuk contoh soal bilangan berpangkat bulat positif. Yang pertama, hitunglah hasil dari pemangkatan berikut. A negatif 3 pangkat 4. Hasilnya negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 81. B negatif 2 pangkat 5 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 32. C negatif 1/3 pangkat 4 sama dengan negatif 1/3 dikali negatif 1/3 dikali negatif 1/3 dikali negatif 1/3 sama dengan 1/81. Contoh soal yang kedua, hitunglah hasil dari pemangkatan berikut. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 4 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 9. Berdasarkan sifat-sifat dari operasi bilangan berpangkat bulat pada operasi perkalian, yaitu jika bilangan berpangkat yang dikalikan memiliki bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Bagian berikutnya, 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 6. Pada contoh yang kedua ini juga, kita menggunakan sifat perkalian pada operasi bilangan berpangkat bulat, di mana ketika bilangan berpangkat yang dikalikan memiliki bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Diperoleh 7 pangkat 3 tambah 6, yaitu 7 pangkat 9. Contoh berikutnya, 10 pangkat 12 dibagi 10.000.
sama dengan 10 pangkat 12 dibagi 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 adalah penulisan bilangan berpangkat dari 10.000. Sehingga diperoleh 10 pangkat 12 kurang 4. Atau 10 pangkat 8. Berikutnya 18 dipangkatkan 5 dibagi 9 pangkat 5 sama dengan 2 kali 9. 2 kali 9 merupakan penulisan bilangan perkalian dua bilangan dari bilangan 18, yaitu 2 kali 9. Dipangkatkan 5 dibagi 9 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 dikali 9 pangkat 5 yang ditulis berdasarkan sifat dari perkalian dua bilangan yang pangkatnya sama, berarti dua bilangan yang menjadi pokok dari bilangan berpangkat tersebut juga mempunyai pangkat yang sama. Sehingga 2 kali 9 dipangkatkan 5 ditulis menjadi 2 pangkat 5 kali 9 pangkat 5. Kita lanjut sama dengan 2 pangkat 5 dikali 1. 1 diperoleh dari 9 pangkat 5 dibagi 9 pangkat 5. Hasil akhirnya 2 pangkat 5 atau juga bisa diperoleh 32. Contoh berikutnya, hitunglah hasil dari pemangkatan berikut. A negatif A pangkat 2B dipangkatkan 3 dikali negatif A B pangkat 3 dipangkatkan 4 sama dengan negatif A pangkat 6 B pangkat 3 dikali negatif A pangkat 4 B pangkat 12 sama dengan negatif A pangkat 10 B pangkat 15. B 4A pangkat 2 B pangkat 3 dipangkatkan 3 dibagi negatif 2AB dipangkatkan 4 sama dengan 4 pangkat 3 A pangkat 6 B pangkat 9 dibagi negatif 2 pangkat 4 A pangkat 4 B pangkat 4 sama dengan 64A pangkat 6 B pangkat 9 dibagi 64A pangkat 4 B pangkat 4 sama dengan 64A pangkat 6 kurang 4 B pangkat 9 kurang 4 dibagi 64 sama dengan A pangkat 2 B pangkat 5. Yang berikutnya bagian C, 16A pangkat 2B dipangkatkan 2 dikali 3 pangkat 2 A B pangkat 2 dipangkatkan 3. Keseluruhannya dibagi dengan 9AB pangkat 2 dikali 128 A pangkat 4 B pangkat 4 sama dengan 16 pangkat 2 A pangkat 4
B pangkat 2 dikali 3 pangkat 6 A pangkat 3 B pangkat 6. Keseluruhannya dibagi 9 pangkat 2 A pangkat 2 B pangkat 2 dikali 2 pangkat 7 A pangkat 4 B pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 dipangkatkan 2 kali 3 pangkat 6 A pangkat 7 B pangkat 8. Keseluruhannya dibagi 3 pangkat 2 dipangkatkan 2 dikali 2 pangkat 7 A pangkat 6 B pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 8 3 pangkat 6 A pangkat 7 B pangkat 8. Keseluruhannya dibagi 3 pangkat 4 2 pangkat 7 A pangkat 6 B pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 8 dikurang 7 3 pangkat 6 dikurang 4 A pangkat 7 kurang 6 B pangkat 8 kurang 6 sama dengan 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali A dikali B pangkat 2 sehingga diperoleh 18 A B pangkat 2. Contoh berikutnya, hitunglah hasil dari pemangkatan berikut. A 3 dipangkatkan 4 ditambah 3 dipangkatkan 4 ditambah 3 dipangkatkan 4 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 1 tambah 4 yaitu 5 sehingga diperoleh 243. B 2 dipangkatkan 5 ditambah 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Penulisan yang lain dari 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3 yang merupakan penulisan lain dari 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 3 sama dengan 2 dipangkatkan 3 karena ketiga suku mengandung 2 pangkat 3 sehingga kita keluarkan yang sama yaitu 2 pangkat 3 kita kalikan dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5. 5 kita peroleh dari 2 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 2 pangkat 1 sama dengan 2 dikurang 1 hasilnya 5 sehingga 2 pangkat 3 dikali 5 hasilnya 40. Berikutnya bagian C, 3 dikali 2 pangkat 7 ditambah 5 kali 2 pangkat 7. Keseluruhannya dibagi 4 pangkat 3. Sama dengan yang sama kita keluarkan yaitu 2 pangkat 7 dikali 3 tambah 5. Keseluruhannya dibagi 2 pangkat 2 yang tidak lain adalah penulisan bilangan berpangkat untuk bilangan 4. 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Sama dengan 2 pangkat 7 dikali 8 dibagi 2 pangkat 6. Sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 6
dikali 8 sama dengan 2 kali 8. Sehingga diperoleh 16. Contoh yang terakhir adalah contoh soal yang berkaitan dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat positif. Mama Pizza menggunakan kotak persegi untuk membungkus pizzanya. Gambar di bawah ini menunjukkan pizza dengan jari-jari R terletak pada kotak. Pertanyaannya, berapakah luas alas kotak pembungkus pizza? Yang pertama, diketahui jari-jari pizza sama dengan R sama dengan panjang alas setengah kotak. Ditanya luas alas kotak. Sehingga kita peroleh panjang sisi alas kotak sama dengan 2 kali jari-jari pizza, yaitu 2 kali R. Di mana luas alas kotak adalah luas persegi, sehingga luas alas kotak juga sama dengan sisi kali sisi, sama dengan 2R dikali 2R, sama dengan 4 kali R pangkat 2. Sehingga luas alas kotak dari pizza tersebut adalah 4R pangkat 2. Peserta didik yang terkasih di rumah, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Teruslah tingkatkan semangat belajar Anda di rumah untuk hasil yang lebih baik. Salam matematika.